Salam Bapak Ibu. Masih luar biasa. Haleluya, luar biasa. Pertama-tama terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang berkenan saya untuk belajar berbagi berkat buat saudara semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama satu firman Tuhan yang sering kita baca, sering kali kita mendengar, tapi hari ini kita ulang lagi supaya mendalam dan kita tahu apa maksudnya firman ini, ya. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Ini adalah ayat hafalan kita, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, kita kasih tema menjaga hati, ya. Ini tulisannya siapa Bapak Ibu? Amsal nih. Yang nulis siapa? Raja Salomo, ya. Tulisannya Raja Salomo, ya. Kita akan baca bersama-sama Amsal 4 ayat 23, ya. Kita baca bersama-sama pelan-pelan, kita ulang-ulang, nanti kita hafal, ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita tutup HP-nya, kita tutup Alkitabnya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena pancar. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan, karena, ya. Bapak Ibu, ini kita akan belajar tentang menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi hati itu adalah sumber. Jadi hati itu adalah pusat. Jadi hati itu adalah tempat. Ya, terjemahan lain katakan, jagalah hatimu di atas segalanya, karena itu menentukan jalan hidupmu, ya. Kita akan belajar Bapak Ibu tentang menjaga hati. Kita harus belajar dulu latar belakangnya ayat ini ditulis. Next, ya. Masih ingat Bapak Ibu kisahnya di dalam 2 Samuel 12 ayat 24 itu kelahirannya Salomo. Nah, diawali dengan kisah cerita tentang Raja Daud. Masih ingat ceritanya? Kalau Bapak Gembala kita bercerita, ada Raja Daud lagi melihat di sontoh rumah pun di Serambi, ya, ada seorang yang cantik lagi mandi. Siapa namanya? Bathsheba. Kita tahu dengan ceritanya Daud dengan Bathsheba ini Bapak Ibu, Daud hatinya betul-betul menginginkan Bathsheba. Kita tahu ceritanya Daud mengambil Bathsheba dengan mengorbankan Uria, suami Bathsheba, ya. Kemudian Bathsheba hamil dan melahirkan seorang laki-laki, tapi anak itu kemudian sakit. Melalui Nabi Nathan, kemudian Daud ditegur dengan Tuhan. Dia menangis, dia berdoa, dia menyesal, dia mengerang, minta ampun sama Tuhan. Saudara baca semua kejadian itu. Tetapi anak itu tidak sembuh, akhirnya mati. Kemudian Tuhan melihat hati Daud, Tuhan melihat hati Bathsheba yang begitu mengasihi anaknya meninggal. Karena hati Daud yang begitu dekat dengan Tuhan, mengakui kesalahannya, maka Tuhan memberikan karunia lagi seorang anak kepada Bathsheba, dan lahirlah anak itu laki-laki. Siapa namanya? Nama itu diberikan oleh Daud, tapi Tuhan memberikan nama itu melalui Nabi Nathan. Siapa namanya? Jadi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Bathsheba hamil lagi, dia perintahkan Nabi Nathan, anak itu lahir laki-laki. Namanya siapa? Yang bisa angkat tangan. Namanya siapa? Nama Salomo itu nama yang diberikan oleh Daud. Tapi Tuhan memberikan nama sendiri anak itu. Anak itu artinya yang dikasih Tuhan. Siapa namanya? Panggilannya itu Edi. Ada Edi di sini? Siapa namanya?
Nggak ada yang tahu? Nanti kalau tahu minta hadiahnya ke Bu Edi. Siapa namanya? Ya, panggil aja Edi. Kita lihat ya Bapak Ibu. Kita lihat di 2 Samuel 12 ayat 24 25. Ya. Kita baca ya bersama-sama pelan-pelan saja. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi namanya Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan 25, dan dengan perantara Nabi Nathan ia menyuruh namakan anak itu Yedija. Oleh karena itu masih pertama kali kenal ya, Yedija. Lah dipanggil Ija ya gak pantas ya toh, laki-laki panggil Ija. Kalau Edi cocok toh? Gak ini berguru aja Bu ya, namanya Yedija ya. Nah, Yedija ini anak yang dikasih Tuhan ya. Kita lihat, kita singkat saja. Pada waktu Daud menjelang akhir pemerintahannya, pada waktu Daud sudah menjelang akhir usianya, Batseba mengebu-gebu karena tahta daripada Daud harus diserahkan kepada Salomo. Kemudian Salomo ini di Alkitab tidak kita temukan umur berapa, tapi kalau kita lihat di sejarahnya orang-orang Yahudi, Salomo ini berkirakan usia sekitar 20 tahun. Pada waktu dia menggantikan tahta ayahnya, tahtanya Daud ya, karena data tadi ada perbuatan ya, tidak kita ceritakan, kita skip supaya tidak terlalu lama. Intinya sekarang Salomo usia 20 tahun menjadi raja. Bayangkan kalau usia 20 tahun menjadi raja ya. Dan itu Israel saudara banyak sekali. Israel masih utuh ya. Pada waktu dia menjadi raja, dia berdoa kepada Tuhan, meminta bukan uang, bukan harta, tapi dia minta 2 hal kepada Tuhan. Apa Bapak Ibu? Apa? Hikmat dan kebijaksanaan. Lah, hikmat dan pengertian. Hikmat Bapak Ibu, kalau kita lihat di bahasa aslinya itu ditulis dengan kata hokmah. Hokmah itu artinya gini. Hokmah itu kemampuan berpikir, hikmat melebihi akal manusia, melebihi akal segala yang ada. Jadi hikmatnya Tuhan, hikmat Tuhan itu begini. Pada waktu Salomo melihat ada kasus orang-orang Israel Bapak Ibu, karena dia memiliki hikmat Allah, hikmat melampaui segala akal manusia. Bapak Ibu nanti dilihat sendiri ya, dibaca di kisahnya di 1 Raja 3 ya. Masih ingat kisahnya? Satu rumah ada 2 orang perempuan tinggal tapi tidak punya suami alias pelancur. Mereka tinggal satu rumah, semua mengandung ya, dan melahirkan anak masing-masing. Tetapi salah satu anak ini mati. Kemudian seorang ibu mengambil atau menukar anaknya yang mati dengan yang hidup. Pada waktu bangun, loh kok anakku bukan ini? Ibunya kan tahu kalau bukan anaknya. Yang satunya, ini anakku. Ini ada jadi rebutan, jadi permasalahan besar. Israel pada itu menghadapkan kepada Salomo tentang problem ini. Ya, nanti baca sendiri ya, kisah itu bisa Bapak tahu lihat. Nah, pada waktu Salomo memakai hikmatnya di usia pemerintahan yang pertama, dia mendengarkan cerita dari kedua perempuan ini yang sama-sama punya anak, tapi salah satu meninggal. Dia cuma mendengarkan saja. Tapi setelah mendengar selesai, hikmat ini berjalan Bapak Ibu, bisa menyelesaikan masalah itu. Artinya ada jalan keluarnya. Dia berkata, belahlah anak itu jadi 2. Yang satu diserahkan ibu, yang satu serahkan. Tetapi ada seorang ibu itu menangis. Lebih baik dia kehilangan anaknya, tapi anak tetap itu. Salomo langsung tahu bahwa ibu yang menangis ini adalah ibu yang sejati. Nah, sejak saat itu Bapak Ibu, orang-orang Israel, tua-tua Israel yang datang di sidang itu menjadi takut dengan Salomo. Ya. Walaupun usia masih 20 tahun, semua tua-tua Israel menjadi hormat
sama Salomo. Itu namanya hikmat. Hikmat ini sama dengan hikmat Allah. Makanya tulisan Salomo ini disebut dengan firman Allah, karena hikmatnya hikmat pengertian. Yang pengertian itu kalau kita lihat bahasa aslinya itu ditulis dengan kata umada, akar kata dari mada. Mada itu kemampuan berpikir melebihi batas manusia. Jadi pikirannya Allah. Ya, kalau kita lihat di ensiklopedia Alkitab, kita baca kisahnya Salomo ini Bapak Ibu. Dia bisa membangun bait Allah yang megah itu dalam waktu 7 tahun. Dan dia bisa merancang kota Yerusalem yang besar pada waktu itu selama 13 tahun. Yang tidak pernah dirancang oleh bapaknya. Tapi dengan hikmatnya dia membangun bait Allah yang besar. Ya, bangsa-bangsa di sekitar Israel gemetar melihat kemampuan hikmatnya Salomo, sehingga mereka datang tidak berperang Salomo, tapi mereka datang membawa peti, emas, perak, mur, rempah-rempah, datang dipersembahkan kepada Salomo, sampai ke negeri yang paling jauh, sampai ke negeri yang jangkauannya tidak mungkin, tapi dia datang mendengar hikmatnya Salomo. Bapak Ibu, kisah cerita singkat saja, yang dipersembahkan itu bukan hanya emas, perak, dan rempah-rempah, tetapi juga anak-anak bangsawan, anak-anak raja yang cantik-cantik. Nah, ditulis di situ, diterjemahkan cantik-cantik, dan mereka masih ingat kisahnya Ratu Esther? Dia harus dibalut, dirempah-rempahi selama 1 tahun, 6 bulan. Mereka yang dikirim ke Salomo sama, ini sih bau keringat, tapi perempuan yang dikirim ke Salomo harum semuanya. Semua mempersembahkan perempuan-perempuan cantik, dan akhir cerita itu, di kisah itu, di puncak kejayaan Salomo, dia mempunyai berapa istrinya? 700 istri dan 300 selir. Jadi berapa jumlahnya? 1000. 1 tahun 360 hari. Kalau 1000 istri, 1 istri ketemunya berapa? 3 tahun. 1000 Pak Andreas. Itu ada yang putih, ada yang hitam, ada yang manis, ada yang mancung, ada yang agak masuk, ada yang sangat mancung. Semua jenis perempuan 1000 ini Salomo telah mengalami. Dan setiap istri punya keyakinan masing-masing, punya pendirian masing-masing, punya penyembahan masing-masing. Ayo, sehebat-hebatnya suami takut akan Tuhan, istrinya 1000 dengan beda-beda pandangan, jatuh enggak? Cepet-cepet doang ngomong, jatuh. Ternyata Salomo ini, Salomo yang takut akan Tuhan, membawa seluruh umat Israel, tidak ada perang, tidak ada kelaparan, hidupnya bangsa Israel damai. Tetapi setelah puncaknya Salomo dikenal bangsa-bangsa dengan hadirnya perempuan-perempuan sebagai persembahan dari bangsa-bangsa itu, Bapak Ibu, membuat Salomo pikirannya berubah. Sekarang hari ini dengan si B dari Turki, cantik, dengar bisikan bantal. Ingat apa bisikan bantal? Masih tahu bisikan bantal? Istri ngomong-ngomong pada waktu tidur. Terus 1000 kali junjungan Israel kepada Tuhan, sampai kejayaannya, sampai istananya megah, sampai bait Allah yang begitu luar biasa. Puncaknya Salomo, Bapak Ibu, membuat Salomo menjadi orang yang ambisius, orang yang otoriter, orang yang diktator. Semua rakyat dibebankan pajak 2 kali lipat. Salomo mencapai puncak yang titik atas, dan akhirnya dia mengubah Amsal
3.000 Amsal dirubah, 105 kidung pujian dia rubah. Kenapa? Dia telah mengalami berhidup bersama Tuhan sampai tingkat yang paling atas dan hidup di luar Tuhan. Dari ibaratnya orang hebat, dia yang terhebat, dia di antara yang paling hebat. Kalau kita anggap Salomo memulai pengalaman yang jahat, dia yang paling jahat di antara yang jahat, karena dia bertindak diktator pada akhir pemerintahannya pada seluruh orang Israel. Akibat Salomo, Israel terpecah menjadi dua. Diawalinya dengan roh, diakhirinya dengan kedagingan. Oleh karena itu Salomo menulis Amsal buat orang Israel, buat pemimpin Israel. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena itu yang menentukan masa depanmu, masa depan bangsa itu pada waktu itu. Karena Salomo ini adalah hikmat Allah, Bapak Ibu, maka firman ini sampai pada saudara dan saya. Tetap diingatkan, jagalah hatimu dengan segala kekuatanmu, karena itu menentukan masa depanmu. Pada waktu saya belajar ini, Bapak Ibu, sebulan, 2 bulan terus di depan, di hadapan sing kudu ngamuk itu hampir setiap hari, sampai bodi melo ngamuk karena di depan ini tambah banyak. Bapak Ibu, kita akan belajar, kita sudah tahu latar belakangnya. Next, kita tahu sejarah sampai ditulisnya kitab ini. Salomo wis mengalami soal orang berzina, model bentuknya apa berzina, model-modelnya apa, dia sudah ahli. Tentang kekuasaan yang mempengaruhi bangsa-bangsa, dia sudah. Tentang hidup kudus bersama Tuhan, sudah. Tentang berkat-berkat yang dinikmati dari Tuhan, sudah. Tentang kehancurannya, sudah. Dia berkata, semuanya itu dalam khotbah katakan, semua yang diperoleh oleh Salomo adalah sia-sia. Oleh karena itu, Amsal ini menasihati kepada saudara dan saya, apa yang saudara kejar hari ini dan saya? Salomo mengatakan, semuanya itu sia-sia, hanya takut akan Tuhan itulah membawa harapan masa depan. Ya, kita akan belajar Amsal ini ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Next. Karena dari situ terpancar kehidupan lah. Hati ini tadi pusat, hati itu tekan tempat. Tempatnya apa, Bapak Ibu? Sebelum kasih karunia Kristus datang, bulan yang lalu kita bisa tentang kasih karunia Tuhan. Sebelum kasih karunia Tuhan datang, isi hati kita itu apa sebenarnya? Kita lihat ya perkataan Yesus di Lukas 6 ayat 45. Ya, baca pelan-pelan ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari, Pak, aku pelayan Tuhan, Pak. Aku sudah melakukan tugasku, ya persembahan sudah, persepuluhan sudah, doa sudah, puasa sudah. Aku pasti, Pak, di dalam hidupku ini, di dalam hidupku pasti semuanya hatiku terjaga. Bapak Ibu, kalau kita ingin tahu hati kita seperti apa, itu keluar tahunya dari mana, Bapak Ibu? Darimu? Ini misalnya aja di air ini ditutup rapat. Kalau kita ingin tahu isi air ini, kita tatapkan, kita buka, kita tatapkan, pasti ada yang tumpah. Yang tumpah ini kita tahu. Itu ya isi hati kita. Jadi pada waktu saudara ingin ngecek hati kita seperti apa sih sekarang ini, itu kelihatan pada waktu Bapak Ibu berbicara. Perkataan Bapak Ibu menguatkan, menghakimi, atau menguat, atau menghibur, atau menasihati, atau perkataan yang membuat orang itu semangat. Itu bisa kita lihat ya. Nah, karena hati itu tempat, hati itu pusat, kita akan lihat dulu di bahasa aslinya next, supaya kita Bapak Ibu tahu. Lah di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, itu dalam Amsal 4 ayat 23 tadi, kata hati itu ditulis dengan kata lebeka,
Left, makanya muncul kata lever, ya, lever, hati. Hati kanan apa kiri ya Bu? Hati kanan apa kiri ya? Hati kiri, kanan, kanan ya Bu, kanan, hati. Tapi apa betul hati itu di sini? Nah, hati yang tulis kata left itu Bapak Ibu, kalau kita lihat di kamusnya bahasa Ibrani, orang Ibrani, itu artinya apa yang aku pikir, apa yang aku rasa, apa yang aku mau. Itu artinya hati. Tak pikir, kemauanku, cinta rasane itu hati. Apa yang aku pikir, apa yang aku mau, apa yang aku rasa, itu namanya hati. Itu life artinya. Lah, di kata perjanjian baru, next Bapak Ibu, lah perjanjian baru ini ditulis di Matius. Ya, Matius 15 ayat 18. Kata hati ditulis dengan kata kardia. Apa Bapak Ibu? Kardia. Maka ada istilah kardiologi. Apa namanya? Jantung. Di mana jantung? Sini. Apakah hati di sini? Kita nggak tahu tempatnya. Tapi kalau saudara hatinya cemas, bisa rasanya di sini ya. Jantung. Ya, kardia. Lah, kata kardia kalau kita lihat di kampusnya bahasa Yunani, itu artinya pikiran, perasaan, kemauan. Itu kardia. Loh Pak, tadi bahasa Ibrani, tadi bahasa Yunani. Maksudnya gitu Bapak Ibu. Alkitab kita ini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Yang perjanjian lama ini ditulis dengan bahasa Ibrani. Maka supaya kita tahu artinya, kita harus buka kamus Ibrani. Lah, Alkitab perjanjian baru ini ditulis dengan bahasa Yunani. Maka untuk tahu artinya kita harus buka kamus Yunani. Lah, ternyata kata left, kata kardia itu Bapak Ibu, isinya tentang pikiran, kemauan, perasaan. Itu tidak kelihatan, tapi ada di dalam hati. Jadi kalau itu apa hati itu? Hati adalah apa yang aku pikir, apa yang aku mau, apa yang aku rasa. Itu hati atau batinnya. Ya. Sekarang kita lihat dulu bagaimana keadaan hati kita sebelum mengenal Kristus. Kita lihat di Yeremia Bapak. Yeremia itu bersaksi tentang hati. Ya, kita lihat Yeremia 17 ayat 9 ya. Lihat pelan-pelan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Versi yang lain, hatinya tidak dapat disembuhkan lagi. Siapa yang dapat mengetahuinya? Lah, kata hati itu Bapak itu ditulis kata akob. Tak garis kotak merah itu ya, akob. Lah, di kampus akob itu artinya, itu kan bahasa Ibrani, bohong. Licik itu arti katanya aslinya itu bohong. Jadi Yeremia berkata bahwa hati itu pembohong. Sebelum mengenal kasih karunia saudara saya, hati ini pembohong atau bohong atau licik. Makanya Bapak Ibu, kalau pada waktu kita anak-anak kita lahir sejak kecil itu, Bapak Ibu pernah ngajari bohong nggak sama anak-anak? Nggak pernah, tapi dia bisa berbohong nggak? Bisa, karena benihnya sudah ada. Ya, kita lihat perkataan Yesus ya di Markus 7 ayat 21-22. Sebenarnya isinya hati itu apa? Sebelum dapat kasih karunia, isinya ini. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicitan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan ini isinya hati yang dikatakan oleh Yeremia tadi. Padahal Bapak Ibu, kalau saudara sekarang dan saya percaya Yesus, maka hati itu bukan itu isinya. Isinya apa Pak sekarang? Isi hati yang sesungguhnya. Kita lihat di 2 Korintus 1 ayat 22. Ini isi hati ya, yang pertama Mama. Lihat 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi sesungguhnya hati itu setelah kita percaya Yesus, hati itu tepatnya siapa? Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa bersandar dengan kemarahan. Roh Kudus tidak bisa campur dengan kejahatan. Roh Kudus tidak bisa hidup bersama dengan kejahatan. Itu yang pertama. Nah,
Yang kedua, kalau kita baca lagi, ini Paulus yang menulis Bapak ya, 2 Korintus 3:3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Hati itu tempatnya Allah menulis. Berarti hati tempatnya apa? Firman. Tadi pertama hati tempatnya Roh Kudus. Yang kedua hati tempatnya firman. Yang ketiga, kita lihat di tulisan Paulus 2 Korintus 4:6. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah. Jadi hati yang ketiga tempatnya siapa? Terang, tempatnya cahaya. Jadi Bapak Ibu, kenapa sih kadang-kadang kita tidak mengalami perubahan? Ada orang yang cepat dipakai Tuhan berubah, terus berubah cepat lagi perubahannya. Rumah tangganya cepat berubah, ada konflik selesai, naik lagi, ada konflik selesai, berkati lagi, ada konflik selesai, diberkati lagi. Kok cepat ya gitu? Karena mereka bisa menempatkan 3 hal ini. Hati itu tempatnya Roh Kudus, hati itu tempatnya firman, hati itu tempatnya terang. Jadi kalau selama ini di dalam hati kita ada yang namanya kekecewaan, tinggal bersama Roh Kudus, bisa nggak? Hati kita penuh dengan kemarahan, Bu, tapi tinggal bersama Roh Kudus, bisa nggak? Nggak bisa. Saya berikan analogi ya, supaya Bapak Ibu ngerti. Saya punya rumah gede, misalnya rumah saya di Talok ini, saya serahkan pada orang, karena saya nggak pulang ke Talok misalnya, tak serahkan orang untuk nempati. Satu kamar, pertama kali tak suruh nempati kamar depan, Bapak Ibu, tapi karena sudah bertahun-tahun, sampai 10 tahun, sampai 20 tahun ditempati, dan orang itu jorok. Nah, harus membayar pada tadi rumahnya bentuknya kumuh. Lah, saya pas pulang, kok rumahku jadi kumuh ya? Wah, saya mau cari orang yang rajin. Lah, saya ketemu orang di gereja rajin, bersihan, rajin, apa itu, cekatan, bersih, apa nggak bisa bersih-bersih. Tak suruh tinggal di tempat saya yang satu kamar di belakang. Nah, saya berharap rumah saya jadi berubah, jadi bersih, karena satu orang lagi tinggal di tempat saya. Jadi di rumah itu ada 2 orang yang tinggal, penghuni lama dan penghuni baru. Setelah saya lihat perkembangannya, apakah rumah saya bisa berubah jadi bersih? Kalau Bapak Ibu bisa nggak cepat bersih? Ternyata nggak bisa. Kenapa? Yang baru sungkan, mau ke dapur dia sungkan, mau kamar mandi dia sungkan, mau kamar tamu sungkan, dia bisa ngerjain di kamarnya dia sendiri, gak bisa kemana-mana. Saat saya pulang, loh, kok saya kotor, Mai? Lah kami tuh tak tempatnya di sini, biasanya kan bersih-bersih nih. Dia ngomong gini, Pak, saya kan tinggal di kamar belakang, Pak. Kamar belakang silakan diperiksa, bersih Pak, kamar belakang. Saya tinggal di situ. Kenapa kok kamar mandi enggak? Saya di situ ada penghuni lama Pak, sungkan saya, setiap kali datang dia melorok, setiap kali saya datang dia marah-marah, saya mundur Pak. Lu gak bisa, lu gak berani, Bapak yang punya rumah, usirin Pak, nanti tak bersihkan kabeh. Betul? Bapak yang berhak ngusir penghuni yang lama atau yang punya rumah? Yang punya rumah. Selama yang punya rumah tidak ngusir penghuni lama, yang penghuni baru nggak bisa berbuat apa-apa. Ya mungkin yang kamar itu tak. Berapa banyak anak Tuhan ingin diberkati Tuhan? Angkat tangan. Angkat tangan semua. Sekarang tanya saya, penghuni lamanya tadi sudah keluar belum? Bisa diberkati Tuhan? Yang jawab bukan saya loh Pak Om. Saya kaget pada Tuhan ngasih analogi. Kalau kamu ingin bersih, bersihkan. Yang lama usirin, supaya Roh Kudus, firman Tuhan itu yang firman itu janji Tuhan. Lek dijanji notok, saudara tidak dikenapi, saudara terima janji tok, kecewa nggak?
Kecewa, kenapa janji nggak bisa digenapi? Karena Roh Kudus tidak bisa nuntun saudara untuk menepati janjinya dia. Caranya Pak, supaya hati yang tak tiap minggu dengan firman, dengan pengajaran ini Pak, supaya saya bisa kerjakan firman itu dan kita menjadi perubahan hidup yang lebih hebat lagi, menjadi saksi Tuhan yang luar biasa lagi. Apa yang dikerjakan? Usir penghuni lama. Betul? Kalau Bapak Ibu mau usir penghuni lamanya, bisa nggak langsung? Nggak bisa Pak, masih berdoa puasa Pak, masih nunggu doa Pak. Sebab yang satu itu wangel loh alek diusir. Anu Pak, wis kadung enak makane. Lek diusir, aku ditinggal, eman Pak. Padahal penghuni baru ini dia bisa mengatai semuanya, bersih di rumah. Tapi kadang-kadang kita memang mengapa sih Pak hati kok harus dijaga? Salomo itu mengalami liku-likunya hidup yang enak sampai nggak enak, sampai dia menulis jagalah hatimu dengan segala kuasa. Coba di naik lagi Mas, naik lagi di petulisan yang bahasa ya Ibrani tadi, Ibrani lagi, terus nah, lagi, atas lagi lah, coba lihat ini. Tak mau coba bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu membacanya dari kanan ke kiri. Bahasa Yunani dari kiri ke kanan. Ini moconya dari sana. Itu ada kata pertama kali Mikal, Mismar, Nasor, Lebeka. Lebeka itu di hati. Natsor. Saya mau garis bawahi kata kedua, Mismar. Mismar itu artinya penjara. Wis ono sing nunggu. Wis di penjara, di kerangkeng tapi dijaga. Itu mismar, itu kata beda. Penjara tapi jaga. Jadi jangan ada yang masuk. Itu mismar. Itu Daud Salomo memakai kata mismar. Jogon tenan loh, artinya gitu. Nah, ada yang kedua yang kata nasor. Nasor itu Bapak Ibu itu kata kerja imperatif. Dan guru tahu ya, kata kerja itu harus bawa kerja nih. Harus, gak usah ditunda, jangan ditunda sekarang, itu namanya natsor, harus. Jadi kalau kita mau tidak mengalami kekecewaan seperti yang dialami Salomo, hatinya harus dijaga. Jangan langsung masuk Bu. Tapi saat durungi kita mau menempatkan Roh Kudus supaya dia bisa bergerak bebas, bisa hidup kita diatur oleh Tuhan, maka penghuni lamanya harus diusir keluar. Dia ingin masuk lagi nggak? Pingin. Sebab diusir nggak ada tempatnya, dia ingin balik lagi. Sifat yang dikatakan Yeremia pembohong itu Bapak Ibu, itu sejak bayi lahir sampai tua, ada nggak ikut nggak itu? Itu penghuni lama loh, penghuni lama. Kata marah, siapa yang nggak pernah marah? Itu penghuni lama loh. Siapa yang nggak pernah kecewa? Itu penghuni lama. Siapa nggak pernah sakit hati? Itu penghuni lama. Siapa yang nggak pernah tersinggung? Itu penghuni. Kalau Bapak Ibu dan saya mau ditempati Roh Kudus, mau ditempati firman itu menjadi nyata dan hidup saya menjadi terang yang bercahaya, maka penghuni lama itu harus diusir dulu supaya Roh Kudus menguasai seluruh ruangan hidup. Sekarang Roh Kudus cuma ada di jantung Pak, hatiku enggak. Dia ada penghuni lama. Lah nanti Pak, aku ndelok wong iki jengkel. Ku tak gitu sudah. Pites ya udah. Saya pernah Bapak Ibu, tadi istri Pak, iki lah gak ndang ditokne. Aku ndelok wong iki kudu mutah lho. Ndelok wong iki kudu. Lah terus bingung. Lah terus nanti mbok apa nih pembotone sekarang? Cari karyawan dan dikeluarin. Aku lah ndelok wong iki kudu mutah, Pak. Lah aku ndelok wong iki kudu mutah. Lah ketemu wong iki piye? Pernah enggak? Saking jengkelnya Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya loh Pak, lega kenapa Pak? Wong saya melayani,
Wong om memberikan percayaan saya memimpin pujian, pelayan Tuhan di sini, pembawa khotbah lagi, renungan lagi. Enggak, kenapa? Saya sudah dekat dengan Tuhan. Gak mungkin. Yuk kita lihat contoh sebentar ya. Next. Bagaimana kalau hati nggak terjaga? Walaupun kita pelayan Tuhan, walaupun kita penyampai firman Tuhan, walaupun kita belajar dengan Tuhan setiap hari, bagaimana kalau tidak? Next terus. Terus. Next. Nah, masih ingat kisah ceritanya Ahitofel? Ahitofel itu seorang penasihatnya Raja Daud, tetapi kalimatnya ini itu sama dengan kalimat Tuhan. Kita baca ya, 1 Tawarikh 27 ayat 33. Kita lihat kisahnya ini dulu ya. Ahitofel itu penasihatnya Raja Daud, tapi perkataannya Ahitofel ini sama dengan perkataannya Tuhan. Oleh karena itu bisa ditafsirkan oleh orang-orang Ibrani, Bapak Ibu. Maaf, oleh orang Israel pada waktu itu. Ahitofel adalah orang yang dekat sama Tuhan, sampai perkataan nasihatnya persis dengan perkataan Tuhan. Kita baca ya. Siapa Ahitofel? 1 Tawarikh 27 ayat 3. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai orang Arki adalah sahabat raja. 2 Samuel 16:23. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikian dinilai setiap nasihat Ahitofel oleh Daud, maupun baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Perkataannya Ahitofel ini sama dengan nasihat kalau dimintakan kepada Allah. Betapa salehnya dia, betapa hebatnya dia, ya. Masih ingat tadi cerita yang awal tentang Batseba? Apa hubungannya dengan Batseba dengan Ahitofel? 2 Samuel 11 ayat 3 ya, coba. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het. Kalau itu Batseba anak siapa? Batseba anaknya Eliam. Ingat-ingat ya, Batseba anaknya Eliam, bapaknya. Yang bawah. Eliam 2 Samuel 23 ayat 34. Eliam anaknya Ahitofel. Batseba anaknya Eliam. Eliam anaknya Kalau gitu Batseba sama Ahitofel itu apanya? Putunya, cucunya. Putu. Lah pada waktu puntutnya tadi datang kembali, ceritanya bahwa dia itu telah dinodai oleh raja dan membunuh suaminya, telah dibunuh. Maka Ahitofel, kalau baca sendiri ya itu ya, ayatnya itu ya, marah. Apa sebab itu? Marah, sakit hati, kecewa, dendam, ingin membunuh Daud. Baca nanti di ayat selanjutnya ya. Coba ayat 7. Lalu berkatalah Uzziah pada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali tidak. Nah ini pada akhirnya Ahitofel setelah marah, dendam, benci sama Daud, dan dia sudah tahu bahwa Nabi Nathan menegur Daud dan Daud bertobat. Akhirnya Batseba dijadikan istrinya untuk dipulihkan, tetapi tidak ada maaf. Tidak ada maaf, kata Ahitofel. Dia tetap sakit hati, dia tetap marah walaupun Batseba sudah menerima dan menjadi istri Daud. Tetapi Ahitofel terus menggebu-gebu untuk membunuhnya. Dan pada akhir ceritanya ini, ayat 23, ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasanglah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya. Kemudian apa saudara? Kemudian menggantungkan diri, bunuh diri. Ahitofel yang dekat sama Tuhan, yang perkataannya sama dengan Tuhan, yang saleh, yang menjadi pelayan Tuhan sebagai penasihatnya Raja Daud, dia berakhir dengan bunuh diri. Kenapa? Karena kenapa? Sakit hati. Sakitnya di mana toh? Sini Pak. Karena sakit hati bisa bunuh diri. Makanya Salomo berkata,
jagalah hatimu dengan segala kekuatanmu. Bapak Ibu, itu kisahnya karena dia lupa. Padahal itu dekat sama Tuhan loh. Bagaimana dengan kita? Saudara dan saya, pelan-pelan Tuhan di sini, yang ada di sini, yang di atas ini, masih marah, masih sakit hati, masih kecewa, masih benci, masih dendam. Tapi kita melayani loh tiap minggu, sore bagi Yesus. Hatimu penuh dengan kecewaan. Yang kau ucapkan itu apa? Berkat atau kecewa? Berkat apa kecewa? Jemaatnya terimanya berkat apa kecewa? Yang datang ke gereja juga kekecewaan, dia datang lagi dengan pemimpin-pemimpinnya, pelayannya dengan penuh kekecewaan. Pulang dengan berkat atau tidak? Sulit ya. Makanya selalu berkata, jagalah hati itu pusat, hati itu sumber. Dan ini penuh perjuangan ya Bapak. Satu lagi yang terakhir. Masih ingat kisah ceritanya Yusuf? Dia dibully oleh saudaranya, ya, dimasukkan sumur, mau dibunuh, dijual, dipenjara, difitnah. Tetapi karena dia bisa menjaga hati, Yusuf tidak pernah sakit hati, walaupun sudah tergores, sudah terlalu lama, sejak kecil. Kita lihat Kejadian 45 ayat 4-5. Lalu kata Yusuf pada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah susah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruhku, aku mendolimi kamu. Yusuf harusnya pada waktu saudara datang itu harusnya ini kesempatan. Saya tanya pada Bapak Ibu, pada waktu Yusuf ketemu dengan saudaranya, yang tahu bahwa itu Yusuf, yang tahu itu Pak saudaranya, dari saudaranya pada Yusuf? Saudaranya tidak pernah tahu. Sama. Pada waktu saudara dan saya menyakiti orang, yang paling diingat yang disakiti atau menyakiti? Yang disakiti. Yang disakiti lebih dulu, itu orang ini. Tapi yang menyakiti lupa. Yang harus minta maaf yang menyakiti atau menyakiti? Pak Bu yang sini, yang harus minta maaf yang menyakiti apa yang disakiti? Yang disakiti harus minta maaf. Sebab yang menyakiti sudah lupa, yang disakiti masih ingat di tempat tidur. Maka kita harus membereskan itu. Ya. Jika engkau memberikan persembahan, ingat sesuatu akan saudaramu, tinggal persembahannya. Jangan dimasuk nasi. Berdamai dulu dengan saudara. Masih ingat ayat itu? Ya, saya undang musik masuk depan. Yusuf harusnya punya hak untuk sakit hati. Harusnya dia bisa membalas saudara-saudaranya, Bapak Ibu. Tetapi karena dia punya kemampuan menjaga hati, dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Dia bisa melepaskan pengampunan pada saudara-saudara, sehingga Yusuf menjadi orang yang terus dipakai Tuhan lebih lagi. Pagi ini firman Tuhan menegur saudara dan saya, terus belajar setiap hari. Kelihatannya sepele Bapak Ibu, tetapi kita beri koreksi ya. Kenapa yo? Semakin saya dekat sama Tuhan, kok gak ada perubahan apa-apa dalam hidup ini. Koreksi dalam hati. Seperti analogi yang tinggal, dua orang tinggal dalam satu rumah tadi, penghuni lama dan penghuni baru. Supaya penghuni baru, yaitu Roh Kudus dan Firman itu bisa nyata dalam hidup kita, maka yang lama, kebencian harus selesaikan, sakit hati harus selesaikan, kecewaan harus selesaikan. Jangan sampai disimpan-simpan sampai sekarang, kecewa sama istrinya, kecewa sama suaminya, kecewa sama saudara, kecewa sama anaknya, kecewa sama papa mamanya. Jangan disimpan. Tuhan
Ini hatiku. Aku mau Engkau pakai hidupku. Maka aku perintahkan penghuni lama di dalam hidupku yang mengendalikan hidupku selama ini, kemarahan, kebohongan, kebencian, sakit hati. Aku usir keluar Tuhan, dalam nama Yesus keluar Tuhan. Dan Kau Roh Kudus berkarya dalam hidupku. Di dalam hatiku sudah penuh dengan firman. Dan Engkau yang bisa nuntun aku untuk menjalankan firman itu. Apa artinya saudara saya tiap minggu terima firman, dan firman itu tinggal hati saudara, tapi saudara tidak mengalami apa-apa? Siapa yang bisa menjalankan firman? Kalau tanpa Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menuntun kita menjalankan firman. Firman yang kita dengar setiap hari, setiap minggu, yang kita dengar tinggal dalam hati, akan menjadi janji-janji saja kalau kita tidak memberikan kesempatan Roh Kudus berkarya lebih lagi. Roh Kuduslah yang berkarya, sehingga hidup saudara dan saya akan menjadi cahaya yang terang. Saya undang saudara bagi sama-sama.